Tapi siapa aja sih namanya yang disangka atau diduga seorang penulis daripada sholawat nariyah? Kita bahas di buku ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman, kita akan membahas tentang siapa sebenarnya pengarang daripada sholawat kamilah. Ini berdasarkan data dari buku yang kami baca dari Dr. Haji Alfian Iqbal Zahasfan. Mudah-mudahan buku ini menjadi jariah untuk beliau. Oke, pertanyaannya siapa sih yang ngarang sholawat nariyah? Penulis sholawat nariyah ini ada beberapa nama. Yang pertama yang paling kuat dari buku ini adalah Syekh Ibrahim At-Tazi. Pendapat ini yang diduga paling kuat ya karena datanya paling banyak. Atau pendapat ini dipegang oleh Syekh Abdullah Al-Ghumari dalam kitab Al-Hujjaj Al-Bayyinah. Nah, Syekh Abdullah selain Syekh Abdullah Al-Ghumari ada juga Syekh Abdullah Ghinun dalam An-Nubu Al-Maghribi. Mudah-mudahan saya nggak salah mengucapkan ya karena nggak tahu ini bahasanya bahasa Arab kah atau bahasa yang lain. Pendapat ini diamini oleh Al-Habib Mundir Al-Musawa. Saya teringat satu kisah tentang kejadian menarik yang saya alami ketika wafatnya Habib Munzir. Itu dulu kami di Kalibata ya. Nanti saya ceritakan. Kata Dr. Alfian, barangkali ini pendapat yang paling kuat dan mendekati kebenaran menurut hemat beliau karena ada bukti yang sudah dikemukakan di awal bahwa pernyataan Syekh Al-Ghumari itu mengatakan bahwa Imam Sanusi mengambil tarekat dari Imam Al-Allamah Al-Kutub yakni Abu Salim Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi dengan sanadnya yang sampai kepada Syekh Abi Madian. Nah, ini salah satu bukti menurut Dr. Alfian yang menyatakan menguatkan pendapat bahwa yang menulis daripada sholawat nariyah ini adalah Syekh Ibrahim At-Tazi. Saya bacakan artinya aja ya supaya lebih cepat. Dia atau Abu Salim Ibrahim adalah pengarang sholawat taziyah atau Syekh Ibrahim At-Tazi ini yang populer di Mesir dengan sholawat nariyah atau narasinya sebagaimana kita kenal. Kemudian yang kedua, yang pertama Syekh Ibrahim At-Tazi, yang kedua adalah Ahmad At-Tazi. Nah, ada dua nama At-Tazi yang saya agak rancu awalnya, ternyata adalah yang pertama itu Muhammad At-Tazi, murid langsung dari Syekh Ibrahim At-Tazi yang dari pengisahan awalnya dikatakan bahwa asal muasal dari sholawat nariyah ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh Syekh Ibrahim At-Tazi yang diberikan kepada Muhammad At-Tazi untuk diserahkan kepada anaknya. Karena isi daripada surat itu adalah salam dari Syekh Ibrahim At-Tazi kepada anaknya Muhammad At-Tazi. Mudah-mudahan mudeng ya. Makanya tonton juga yang sebelumnya supaya enggak kelewatan. Yang kedua, ini saya balik lagi, Ahmad At-Tazi. Syekh Ahmad At-Tazi ini dikemukakan, pendapat ini maksudnya dikemukakan oleh Syekh Profesor Dr. Ali Jum'ah, Syekh Ali Jum'ah. Menurut riwayat muridnya yaitu Muhammad Muntasir Ahmad Hamid Al-Huwaini dalam kitab Al-Kunuz Al-Muhammadiyah halaman 51. Ada baiknya beli juga sih buku ini ya, supaya nggak rancu ya atau lebih detail gitu. Sementara dalam sebuah wawancara, kata beliau, kata Dr. Alfian menyampaikan di buku ini, Syekh Ali Jum'ah itu hanya menyebutkan At-Tazi atau Al-Fasi dinisbatkan ke kota Taza dan Fes di negara Maroko. Maksudnya adalah bahwa nggak dijelaskan langsung bahwa yang menulis itu Ahmad At-Tazi, Syekh Ahmad At-Tazi menurut Profesor Dr. Ali Jum'ah di pernyataannya di salah satu stasiun televisi. Oke ya. Nah, ini yang menarik. Menurut Dr. Alfian, saya sudah mencari-cari biografi beliau, nggak menemukan sama sekali. Baru kemarin, kata beliau saat menulis buku ini, 2020, bulan 5, tanggal 26, mendapatkan dua tokoh bernama Ahmad At-Tazi di Ensiklopedia Maroko, tetapi sepertinya keduanya bukanlah penggubah sholawat nariyah. Artinya, bisa disimpulkan bahwa Syekh Ahmad At-Tazi ini di buku ini tidak begitu kuat pendapatnya bahwa
menurut Dokter Alfian ini tidak begitu, katakanlah ya boleh jadi iya, tetapi nggak begitu kuat. Kemudian yang berikutnya adalah Abdul Wahab At-Tazi. Siapa ini yang berpendapat? Pendapat ini disampaikan oleh Sayyid Profesor Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki, Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dalam kitabnya Al-Majmu'ah Al-Mubarakah. Nah, ini diamini atau disahkan atau diiyakan oleh Kiai Haji Aziz Mansyuri, Jombang ya. Nah, siapakah Syekh Abu Muhammad Abdul Wahab At-Tazi ini? Nah, beliau adalah seorang ulama keturunan Nabi Muhammad SAW yang lahir pada tahun 1099 Hijriah dan wafat pada tanggal 27 Sya'ban tahun 1206. Nah, kurang lebih usianya 107 tahun. Ketika kecil dia sudah yatim, beliau saat dewasa beliau ini dikatakan saat dewasa ingatannya lemah. Meski demikian dia tetap mencari orang-orang alim dan saleh untuk diikuti akhlaknya dan diambil ilmu-ilmunya. Di antara mereka adalah Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbagh sebagaimana beliau menjadikannya sebagai seorang maha gurunya dari Abdul Wahab At-Tazi ini. Saya tidak akan panjang lebar menyampaikan siapa Syekh Abdul Wahab At-Tazi ini karena di bagian pembahasan berikutnya adalah biografi pengarang sholawat nariyah. Menarik ini ya, Masya Allah. Jadi dari tiga nama yang bahasanya mungkin kontroversi ya, pendapat orang berbeda-beda, tetapi disandarkan pada dalil-dalil atau hujah-hujah yang ada di dalam buku ini. Ada satu pernyataan menarik dari salah seorang santri daripada Kiai Haji Khalil As'ad Syamsul Arifin. Ini Kiai Haji Khalil As'ad Syamsul Arifin ini ada di kota Situbondo di Jawa Timur, putra daripada Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin yang juga merupakan salah satu pelopor pendiri organisasi terbesar ya, yakni Nahdlatul Ulama. Si murid ini menyampaikan bahwa pernah beliau menyampaikan Kiai Haji Khalil As'ad Syamsul Arifin ini menyampaikan bahwa kebiasaan orang dulu itu kalau membuat sesuatu kebanyakan langsung sembunyi gitu. Seperti apa yang dilakukan oleh penulis atau penyusun daripada sholawat nariyah. Jadi setelah nyusun udah sembunyi aja, nggak mau diketahui oleh banyak orang. Beda dengan kita. Kalau kita kan viral ya. Sebaliknya. Beliau-beliau Masya Allah, semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan keberkahan daripada beliau-beliau semua. Dan yang paling penting adalah kita semakin istiqomah di dalam membaca sholawat nariyah ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua sudah menonton video ini sampai akhir. Silahkan subscribe dan dukung channel ini. Nyalakan notifikasinya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Saya nggak tahu harus upload kapan, harus ini. Saya sesenggangnya aja. Ini aja saya uploadnya atau bikin videonya udah malam sekali. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.